Perjuangan Paes demi bela timnas Indonesia, tempuh perjalanan 19 jam dari Amerika. Perjuangan kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, untuk tiba di Bahrain menjadi sorotan. Setelah menyelesaikan laga antara Portland Timber dan FC Dallas di lanjutan Major League Soccer 2024 pada Senin pagi WIB, Paes langsung terbang ke Bahrain. Menurut informasi yang dibagikan di akun Instagramnya, @maartenpaes, penjaga gawang berusia 26 tahun ini harus melalui 3 kali transit sebelum tiba di Asia Barat. Pertama, ia terbang dari Portland ke Dallas, kemudian melanjutkan perjalanan ke Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum akhirnya mendarat di Bahrain. Diperkirakan, Maarten Paes akan tiba di Bahrain pada Selasa dini hari WIB. Selain menghadapi penerbangan panjang, Paes juga harus berjuang untuk memulihkan cedera pergelangan tangan yang dialaminya. Cedera ini didapatkan beberapa menit sebelum pertandingan FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada Kamis pagi WIB. Meskipun sudah menjalani latihan pada Sabtu dini hari WIB, pelatih FC Dallas, Peter Luccin, memilih untuk tidak memainkannya dalam pertandingan melawan Portland Timber demi menghindari risiko cedera yang lebih serius. Jika Paes dimainkan lebih awal, dikhawatirkan kondisinya akan memburuk, yang dapat memaksanya absen lebih lama dari lapangan. Ini akan menjadi kerugian besar bagi FC Dallas, serta berpotensi mempengaruhi kesiapannya untuk laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan China pada 10 serta tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, Paes juga membagikan foto dirinya menjalani terapi akupuntur pada tangannya, berharap agar kondisinya segera pulih dan ia bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes sangat dinantikan oleh timnas Indonesia yang sedang memburu poin penuh saat melawan Bahrain. Dalam 2 pertandingan sebelumnya di grup C, Paes tampil gemilang dan dinobatkan sebagai Man of the Match saat Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 kontra Australia. Pelatih Bahrain akui Indonesia lawan sulit, tim mereka terlalu mewah. Hey kid. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan pujian tinggi kepada timnas Indonesia jelang pertandingan matchday ketiga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Talajik akan berhadapan dengan timnas Indonesia di Bahrain International Stadium pada hari Kamis ini. Talajik menegaskan bahwa dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia, terutama karena tim tersebut diperkuat oleh pemain-pemain dengan pengalaman di liga-liga Eropa. Ia mengakui kekuatan lawannya dan menegaskan bahwa timnya harus fokus penuh dalam menghadapi Indonesia. Dragan Talajik mengingatkan para pemainnya agar tidak memandang enteng timnas Indonesia. Menurutnya, meskipun ada yang menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah, kenyataannya tidak demikian. Ia memuji Indonesia sebagai tim nasional yang lengkap dengan beberapa pemain yang bermain di Liga Top Belanda, Inggris, Australia, dan bahkan seorang kiper di Amerika Serikat. Talajik menekankan pentingnya fokus penuh karena laga ini akan sangat menantang bagi Bahrain. Talajik juga memuji lini pertahanan timnas Indonesia, yang dinilainya sangat solid berdasarkan performa melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September tahun 2024. Dalam kedua laga tersebut, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan bermain imbang 0-0 melawan Australia. Bagi Talajik, hanya kebobolan 1 gol dalam 2 pertandingan melawan tim-tim kuat ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan Indonesia. Selain itu, Talajik mengungkapkan bahwa serangan balik timnas Indonesia sangat berbahaya dan meminta para pemain Bahrain untuk mewaspadai hal tersebut. Pelatih asal Kroasia ini menekankan bahwa transisi cepat Indonesia dalam menyerang bisa membahayakan timnya. Oleh karena itu, Bahrain akan bermain dengan hati-hati, menunggu momen yang tepat untuk mencetak gol, dan harus bersabar serta fokus penuh sepanjang pertandingan. Hernando atau Nadeo, skema kiper timnas jika Paes belum pulih. Hey kid. Jika Maarten Paes harus absen dari timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini, pilihan penggantinya tampaknya akan jatuh antara Nadeo Argawinata atau Hernando Ari.
Kedua kiper ini memiliki peluang besar untuk dipercaya pelatih Shin Tae-yong menjaga gawang tim Garuda. Paes sendiri telah dipanggil ke dalam skuad, bersama Nadeo dan Hernando, sebagai 3 penjaga gawang terbaik Indonesia saat ini. Namun, cedera yang dialami Paes menimbulkan keraguan apakah ia bisa tampil membela timnas dalam laga penting melawan Bahrain dan China. Paes dilaporkan mengalami cedera ringan pada pergelangan tangannya, yang memaksanya absen dalam laga FC Dallas melawan San Jose Earthquakes di kompetisi MLS 2024. Sebelumnya, Paes juga absen membela klubnya saat menghadapi Vancouver Whitecaps, tetapi saat itu ia tengah bertugas bersama timnas Indonesia. Cedera ini menjadi kekhawatiran bagi para penggemar Indonesia, terutama karena penampilan gemilang Paes dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Ia menunjukkan performa luar biasa dengan total 9 penyelamatan dalam 2 pertandingan tersebut. Meskipun Paes terlihat sudah ikut berlatih bersama FC Dallas, belum ada kepastian apakah ia akan siap bermain dalam laga melawan Bahrain atau China. Memaksakan Paes bermain sebelum pulih sepenuhnya tentu berisiko memperburuk cederanya, apalagi timnas Indonesia masih memiliki jadwal pertandingan krusial di bulan-bulan mendatang. Jika Paes absen, pilihan pelatih Shin akan jatuh pada Nadeo atau Hernando, dengan keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan pengalaman di timnas. Secara statistik, Nadeo sudah bermain 24 kali di bawah asuhan Shin Tae-yong, namun performanya sempat menurun setelah kekalahan telak dari Irak. Hernando, di sisi lain, telah mencatat 9 caps di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024, serta tampil impresif di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade. Meski begitu, Hernando harus lebih berhati-hati untuk menghindari blunder yang pernah ia lakukan, seperti saat kekalahan dari Irak. Berdasarkan statistik dan penampilan terkini, Hernando tampaknya menjadi pilihan utama jika Paes tidak bisa tampil. Ramadan Sananta tersisihkan dari timnas. STY lebih pilih Malik Rizaldi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini mengungkapkan alasan mengapa Ramadan Sananta tidak termasuk dalam skuad yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting melawan Bahrain dan China yang akan digelar pada Oktober tahun 2024 menjadi sorotan utama. Untuk menghadapi tantangan ini, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain, termasuk beberapa nama baru seperti Miss Hilges dan Eleanor Heigenders yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi. Namun, keputusan ini diiringi pencoretan beberapa pemain yang sebelumnya sempat masuk dalam skuad. 3 pemain yang harus tersisih adalah Justin Hubner, Adi Satrio, dan Ramadan Sananta. Justin absen karena cedera, sementara posisi kiper keempat yang semula dipegang oleh Adi Satrio dianggap sudah tidak diperlukan lagi oleh sang pelatih. Adapun pencoretan Sananta, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa hal ini lebih karena pertimbangan performa pemain lain, yakni Malik Rizaldi, yang menunjukkan peningkatan. Malik Rizaldi, striker Persebaya Surabaya, tampil lebih impresif dibandingkan Sananta. Shin Tae-yong menyatakan bahwa kondisi fisik Malik saat ini lebih baik, dan ia ingin memberikan kesempatan kepada Malik untuk tampil. Penampilan Malik di timnas sebelumnya pada bulan Juni juga turut menjadi pertimbangan. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Shin menyebut, terlihat kondisi Malik lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Malik, jadi akhirnya dipilih. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persebaya, Malik berhasil mencetak 2 gol dalam 4 laga, salah satunya saat kemenangan 2-1 melawan Persis Solo, klub yang dibela Sananta. Sementara itu, Sananta hanya mampu mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya bersama Persis, dengan 3 laga lainnya berakhir tanpa kemenangan.